Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Agustus 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Dan jika perlu kalian bisa juga pencet tombol teksnya dan juga bisa dipencet tombol hype-nya ya. Oke, di sini langsung cepat aja. Jadi di sini pagi-pagi kita sudah dikasih shock terapi sama Trump ya. Jadi kalau kalian lihat gold sekarang, marketnya tiba-tiba mental naik ya, tinggi sekali nggak pakai obat. Lebih tepatnya semua aset sih ya, tidak mesti gold, semua aset yang ada USD-nya itu mental semua. Kalau berdasarkan teknikalnya sih ya ini make sense juga. Di sini dia mantul dari 3350 ya kan, secara ya ini juga make sense lah kena 3352. Cuman ya kalian bisa lihat sendiri nih. Kena 3352, marketnya langsung tinggi sekali nggak pakai obat ya. Kenapa ini terjadi? Ya udah nih kalian lihat sendiri ya. Jadi di sini kalau kalian buka Twitter ataupun X ya, ini pertama kali lebih tepatnya ya kalian buka aja lah akunnya Donald Trump di sini di Twitter ataupun di X ya. Yang pertama di sini Donald Trump mengisyaratkan bahwa Dr. Lisa DeCook akan di dipecat, bukan dipecat juga sih, dilengserkan dari jabatannya yang ada di Federal Reserve. Dan ini menjadi suatu hal bahwa The Fed beneran bakal bahasa kasarnya melawan konstitusi dari Federal Reserve ataupun bank sentral itu sendiri. Karena dibilang kan, kita tahu Powell dibilang sebagai Mr. Tulit untuk masalah suku bunga nggak mau turun. Dan di sini Lisa Cook katanya sebagai penipu ya, bahasanya penipu untuk masalah kejadian yang ada di Federal Reserve itu sendiri katanya ya kan. Cuman apakah benar atau enggak, ini kan lagi ini di Amerika sendiri. Cuman ini ya, presiden mecat salah satu gubernur bank sentral di Amerika, ini epic sih. Oke, itu yang pertama. Kemudian beberapa menit setelahnya Trump announce lagi bahwa Trump akan mengisyaratkan tarif tambahan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital ataupun pajak pajak digital terhadap teknologi dari Amerika. Ya, jadi kalau ada negara yang memberikan pajak digital layanan ataupun service ya, pokoknya bahasa kasarnya kayak Netflix, kemudian kayak ini bahasa gitu ya, Netflix, kemudian Apple ya, kayak biaya subscription itu kan, kalau dikenakin pajak dan pajaknya dikenakan ke perusahaan Amerika, kita tahu kan Netflix Amerika, kemudian Apple, kemudian Disney ya, kemudian ya kayak layanan streaming kayak gitu kan, kemudian juga layanan services. Intinya kalau kena ini ya, country yang mengenakan pajak digital, kemudian legislasi, kemudian peraturan dan regulasi, ini harus segera di remove ya, karena kalau tidak bakal dikenakan tarif tambahan terhadap negara tersebut. Nah ini yang membuat ketika ya, nih kalian bisa lihat sendiri sih, ini semua ya, tidak mesti gold ya, semua yang ada USD-nya. Kalian lihat Euro USD juga langsung mental naik, GU juga sama, XAG juga sama, ini BTC kita hiraukan ya. Kemudian Nasdaq juga sama langsung drop, US30 juga sama, S&P 500 sama, indeks dolar langsung drop juga di jam tersebut ya kan. Kemudian USD Yen langsung drop, kemudian USD Swiss juga drop. Semua yang ada USD-nya itu signifikan drop, dan sekarang ini mulai turun lagi nih. Jadi bahasa kasarnya ya, kejadian hari ini pagi ini ya beneran mana ya, dibikin shock terapi iya, terus dibilang semakin ketidakjelasan market iya. Ini masih pagi loh ya. Di Amerika sih ini jam 9 malam. Ingat, kalau di Bali sih pakai WITA itu adalah bedanya 12 jam. Jadi gampang ngelihatnya ya. Pokoknya beda 12 jam. Sekarang saya recording jam 9 pagi, berarti di Amerika adalah jam 9 malam. Tapi ini jam 9 malam tanggal 25 Agustus ya. Dan ini kan kejadiannya adalah jam berapa nih itu ya, 25 Agustus. Jadi kemarin malam literally ya, lebih tepatnya hari ini ya, hari ini baru di announce dan sebagainya. Ini gila sih ya, beneran ini market
Bahasa kasar lagi saya pakai ya, market nggak ngotak lagi gara-gara Trump nih. Beginilah, another day another Trump. Ada aja gebrakannya ya. Masih pagi sesi Asia. Di Amerika memang masih marketnya itu sudah tutup ya. Ingat, Amerika itu marketnya udah tutup ya untuk stock market. Tapi nggak tahu kita nanti pada saat nanti malam ya. Nanti malam pada saat sesi stock market buka ataupun New York Stock Exchange-nya buka, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Atau mungkin tiba-tiba ya. Ingat, ini kebiasaannya Trump ya. 48 sampai 72 jam kebiasaannya adalah bisa berubah nadanya. Tiba-tiba aja nih ya. Ini kan kita tahu ada surat resmi dari White House ya di Washington DC tentang ya ini remove dari Dr. Lisa DeCook-nya dan masalah dari apa namanya pajak digital gini ya, digital pajak gitu kan. Kebiasaannya Trump adalah dalam kurun waktu 48 sampai 72 jam ya, biasanya nadanya akan berubah. Jadi 48 jam adalah besok, 72 jam adalah 2 hari setelahnya. Jadi kalau semisalnya nanti malam marketnya nggak gerak, literally diem, atau nggak tiba-tiba marketnya berubah lagi gara-gara Trump ngomongnya berbeda lagi, selamat, kalian sudah di prank pada hari ini ya. Pure kalian di prank, kalian bakal susah ngebaca market. Inilah mengapa ya ngelihat market sekarang itu sakit hati sih. Mungkin beberapa kalian sakit hati iya, mungkin beberapa kalian juga ada yang profit iya. Cuman overall sih di sini cukup sulit dilihat, jujur ya, jujur agak sulit dilihat. Ya, jadi kalau kalian tadi pagi ada yang nge-buy bangun pagi gitu kan, kemudian ketika harga ada di 3352 dan kalau kalian pakai Fibo juga seperti yang sudah saya buat kemarin. Ini kan dari Fibo sampai sini, kemudian kena 38,2, kemudian hampir kena 50%, kalian ada yang nge-buy sekitaran 3351, 52 dan sebagainya. Kalian langsung instant profit nggak pakai obat ya. Instant profit dalam kurun waktu 1 jam adalah 351 pip. Dan sekarang ini marketnya sudah turun lagi sejauh 113 pip. Jadi bayangin kocokan atas bawahnya hari ini itu luar biasa sekali ya. Ini di luar prediksi, di luar nggak tahu nih tiba-tiba Trump ngide apapun itu ya. Yang penting untuk hari ini kalau kalian ada yang ingin trade, menurut saya tetap ambil buy posisi, hanya saja sekarang adalah di mana untuk ambil buy posisi. Untuk hari ini ya secara news kalender ekonomi kita ada berita consumer confidence dan sebelum consumer confidence kita ada core durable goods order dan juga durable goods order. Diperkirakan sih di sini hasilnya bakal lumayan bagus ya. Tetapi ini untuk dari segi durable goods order diperkirakan akan masih keluar datanya negatif ya. Kemudian jam 10 malam WITA ataupun jam 9 malam WIB. Ini di sini ada consumer confidence dan juga Richmond Manufacturing Index. Untuk malamnya lagi kita tidak ada ya. Untuk speak lagi Trump hari ini seharusnya nggak ada, tapi nggak tahu lah ya jadwal Trump apakah bakal ada ngomong, saya tidak tahu. Cuman di sini ya nggak tahu lah ini Trump bakal, sorry dikit bahasa kasarnya ya, apakah bakal ngebacot lagi atau bersukaria lagi. Entahlah ya. Entahlah beliau ada mau ngomong apa, saya nggak tahu ya. Jadi hati-hati aja. Oke, untuk sekarang hari Selasa marketnya mau diapain? Sebenarnya kalau boleh saya bilang adalah untuk hari ini kita itu tidak ada perubahan analisa harian sih sebenarnya ya, tidak ada perubahan ya. Kalau dilihat dari segi daily tetap aja sih ya, harapan saya adalah saya sih pribadi maunya ngambil swing ya. Tadi pagi saya ada ngelihat marketnya itu turun, yes beneran gitu kan. Literally saya tadi ngelihat market pada saat jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi di sini saya ngelihatnya oke, beneran turun, harga masih di 3352. Mungkin saya akan tunggu di 50 gitu kan. Saya tunggu 15 menit gitu kan. Oke, ini udah pelan-pelan. Oke, mungkin saya akan tunggu turun lagi sedikit. Ya kan, ini kan masih jam 7. Ini sudah mulai setengah 8. Saya nggak ada ngelihat chart.
Saya terakhir ngeliat kan jam 7 di sini. Oke, harga turun sampai 3352. Mungkin saya akan tunggu di 3350. Saya pasang alarm soalnya di 3350. 30 menit kemudian harganya langsung lompat ke 71. Buset, apa itu kan naik sampai akhirnya saya buka sebanyak tab, kemudian saya cari berita kenapa. Oh, pantas. Ya udah, berarti apakah dapat peluang swing untuk sekarang? Saya sih masih agak ragu dapat swing ya. Dengan kocokan seperti ini sih saya masih agak ragu, jujur ya. Jujur masih agak ragu sih sebenarnya ya. Kalau dilihat dari segi daily, memang sih di sini marketnya itu barusan banget kena daily fair value gap ya, pakai teori kita nih ya. Daily fair value gap, kemudian marketnya juga sudah nge-retest R resistance become supportnya di sini yang sudah saya gambar kemarin ya. Marketnya break ya kan, breakout, kemudian ini kan nggak retest ya, nggak retest hari Senin kemarin. Hari Selasa sekarang itu marketnya sudah retest dan bahkan cukup dalam retestnya. Apakah dengan ini marketnya sudah beneran bullish? Ya, kita tidak tahu nanti malam pada saat New York Stock Exchange open ataupun pada saat market Amerika open. Kalau tiba-tiba market nanti malam nge-flip bearish ya, amit-amit nih ya. Jika seandainya nanti malam candle yang terjadi adalah seperti ini. Ya, ini masih semisalnya ya. Misalnya candle yang terjadi pada nanti hari ini bakal ditutup seperti ini, balik lagi di bawah 3357 selaku RBS-nya. Ini bakal sakit sih, ini bakal sakit. Yang dimana kemungkinan berarti kita bisa melihat yang namanya penurunan ekstrim mungkin sampai 40 sampai 30. Ya, 30 sampai 40 saya rasa bisa. Jadi kalau ada yang mau skip pada hari ini gara-gara Trump ngomong ya silakan sih, karena menurut saya di sini marketnya ketika sudah bergerak ekstrim 1 jam 350 pip sepertinya bakal ada konsolidasi yang cukup besar sebelum marketnya bisa lanjut lagi. Ya, entah mungkin sesi Eropa nanti ataupun sesi London marketnya bisa bergerak, atau bahkan ya udah sampai sesi London marketnya nggak bakal gerak. Literally ke atas ke bawah, diem di tengah-tengah ya, diem di tengah-tengah. Mungkin antara 80 sampai 55 itu range yang gede sih sebenarnya. Cuman ya udah, itu kemungkinan adalah skenario terburuk. Sampai sesi London marketnya nggak kemana-mana. Dan kalau sampai sesi New York nggak kemana-mana juga, wah itu beneran hari ini nih kita benar-benar dimanipulasi sama kata-kata Trump hari ini. Itu aja sih ya. Dan ada sedikit hal yang aneh. Jadi kalau kemarin saya sudah infokan ya kan, kalau di versi Owanda, ini kan versi Owanda ya. Kalau versi 1 menit kemarin itu kan saya ada share kalau ada gap di sini ya. Versi Owanda kan kemarin saya ada share kalau di sini ada gap. Ya, di sini ada gap. Cuman sekarang tiba-tiba gapnya sudah keisi nih. Ya, tiba-tiba di sini sudah nggak ada gap. Apakah tidak ada gapnya di sini marketnya sudah selesai dalam hal untuk koreksi turun gitu kan ya? Apakah sudah selesai dalam koreksi turun untuk bisa lanjut naik lagi? Probably bisa aja ya. Cuman menurut saya sih ya, ini kayaknya ada gap sih 3334. Ya. Menurut saya sini di sini pada saat sekali lagi ya, pada saat pidato Powell itu sepertinya di sini ada gap di 3334 kemarin malam. Ya, bukan kemarin malam, hari Jumat malam pada saat pidato dari Jerome Powell. Menurut saya sih di sini ada gapnya. Oke. Nah, untuk hari ini kalau dilihat ya sekali lagi 3357 adalah daily RBS. Memang ini sudah dites ya. Memang ini sudah dites. Jadi otomatis kalau mau ini confirm tes dan tidak balik lagi di bawah 3357, hari ini market tidak boleh turun di bawah 3357. Ataupun kalau bisa market tidak boleh ditutup bearish. Kalau ditutup bullish mungkin saya masih bagus. Cuma kalau ditutup bearish pada hari ini bakal sakit sih. Ini bakal sakit. Jujur ini bakal sakit. Ya. Oke. Kalau versi sebentar daily hari ini indikatornya masih flat banget, belum ada menunjukkan gejala ya. Kemudian kalau kita lihat versi H4, versi H4 yang bisa saya infokan sekarang adalah ini kan H4 adalah resisten ya. Sekali lagi ini masih di sweep ya. High lower high valid terakhir di sini versi daily ya. Ini kan kemarin sudah saya terangkan ya kan. Di sini marketnya ngebuat lower low, lower high, lower low, kemudian naik gitu kan ya. Memang secara daily-nya sudah change of character, sudah ngetes juga change of character di 3357 ya kan.
Nah, secara H4 kalau kita lihat, jika seandainya dalam kurun waktu 42 menit sekarang, lagi ini H4 versi yang saya pakai adalah FXCM ya. Kalau dalam kurun waktu 4 jam ke depan ini marketnya gagal tutup di atas, bukan 4 jam ke depan, ini 42 menit ya. Gagal tutup di atas 3374,8 ataupun bisa saya genapkan di angka 3375. Kalau tidak ada H4 di atas 3375, menurut saya ini bakal menjadi sesuatu yang susah untuk marketnya bergerak naik. Itu aja sih ya. Secara resisten di sini 3375 selaku immediate resistance dari segi time frame H4. Kalau ngelewatin dari 3375, menurut saya kita bakal ketemu, ini udah kena sih sebenarnya ya. Support become resistance yang cukup kemarin kita menjadi concern, yaitu ada di 3385. Ya. Ini kan sempat menjadi concern ya kan. Tuh. Cuman masalahnya kan ini sempat terjadi error yang dimana pada saat 7 Agustus kemarin ya. Kena 3400, turun lagi, naik lagi, dan ini. Jadi kalau versi aslinya tuh di 3385. Memang 3385 udah kena ya, pas kena 3385 kemudian drop lagi. Jadi sekarang kita ada satu immediate resistance di 75, kemudian juga ada lagi satu immediate resistance dan sudah kena di 85. Lewatin 85, nah itu menurut saya baru akan ketemu 3400. Ya. Jadi kalau misalnya dalam 40 menit di sini marketnya tidak berhasil tutup di atas 75, naik ke 85 saya rasa agak berat, dan justru marketnya bakal bisa lanjut turun lagi. Minimal kemana? Minimal kalau dilihat sekarang dari time frame H4 kita ada satu immediate support ya yang ada di harga 3362,75 ya. Ini immediate supportnya ya, ini immediate supportnya. Ini immediate supportnya karena ini kan ini dites, walaupun sempat error beberapa kali, tapi di respect, di breakout digagalin, fake out berkali-kali, dan sekarang ini dites lagi di harga 3362,75. Nah, jadi secara H4 jika tidak berhasil tutup di atas 75, skenario tadi yang saya bilang marketnya bisa bergerak sideways adalah bisa sebesar ini dari 62 sampai 75. Ini adalah skenario yang semisalnya ini marketnya diam di tengah. Ya, ini cuma 123 pip, nggak gede-gede banget ya kan. Tetapi jika semisalnya marketnya itu kocokan ke depannya dalam 4 jam ke depan itu sama kayak 4 jam sekarang, berarti kocokannya adalah dari 3350 sampai 3385. Ini kocokan 352 pip. Ini bakal, wah ini sakit sih ya. Kalau misalnya lihat nih candle H4-nya ke bawahnya panjang, atasnya panjang. Ini benar-benar bikin sakit sih ya, ini memang bikin sakit. Jadi kalau mau bergerak sideways-nya bener seharusnya dari 75 sampai 62 ya. 75 sampai 62 atau enggak mentok 72 sampai 60. Udah that's it itu kalau mau versi benernya. Tapi kalau mau versi sakit ya udah ini bisa di-extend sampai ke 50. Ya, jika kalau misalnya di-extend sampai 50, ya udah ini kemungkinan bisa ngisi ekor bawah dan kemungkinan nextnya bisa ngisi ekor atas. Itu literally bikin sakit. Ya, bikin sakit beneran, saya nggak bohong ya, bikin sakit. Jadi kalau kalian mau skip hari ini karena pergerakan candle digerakkan sama Trump, kalian mau skip hari ini pun juga tidak menjadi masalah ya. Kalau secara H4 stokastiknya memang kita sekarang berada di hampir mendekati zona overbought ya, hampir mendekati zona overbought. Dan secara H4 RSI memang ini sekarang masih stay di atas 60. Jadi secara H4 memang kita lebih prefer untuk ambil buy. Cuman dengan kondisi sekarang satu candle H4 ini atas bawahnya kencang sekali. Kalau mau lebih clear adalah H4 di atas 75 baru enak buat ngebuy. Ataupun kalian mau lebih safety adalah di atas 85 H4 baru enak ngebuy. Target bisa sampai 3400. Jadi kalau kalian mau resikokan 75 kena 85 adalah 100 pip. Tapi dari 85 sampai 3400 adalah 160 pip. Menurut saya kalau mau lebih safety adalah di atas 85 baru bisa di-buy dengan cukup target tinggi sampai ke 3400. Ya. Kalau mau nge-sell bagaimana? Kalau mau nge-sell saya pribadi sih masih belum pengen nge-sell sih ya. Saya untuk sekarang tidak ada pun posisi sama sekali, saya masih menahan.
Ya, karena sekali lagi saya masih niatnya adalah untuk ambil posisi swing sebenarnya, ya. Oke, dari segi H4 seperti itu. Ingat ya, ini adalah H4. Ini saya buat deh biar nggak lupa ya. Ini H4. Kemudian 57 ini adalah daily. Ya, ini campur sih daily dan ya daily ya, saya lebih prefer daily. Kemudian 62 ini adalah H4. Kemudian 85 ini adalah H4. Kemudian 50 ini adalah H4. Ya, oke. 50 adalah H4 karena ini adalah resistance become support. Nah, di sini ya. Jadi 44 di sini saya akan delete dulu sementara. Oke. Dari segi H1. Dari segi H1 kalau kalian lihat ya ini sih pertama kan sebagai support ya. Ini support. Di break kemudian langsung mental lagi naik dan di sini 3375 juga fix menjadi area resistance. Nah, dalam kurun waktu 36 menit dari sekarang ataupun candle H1 close, jika semisalnya candle H1 close tutup di bawah 3375, ada kemungkinan marketnya itu bakal turun untuk ngejemput area demand sebesar ini. Ya, ini demandnya gede loh ya, dari 3364 sampai 3350. Ini gede banget. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, silahkan perkirakan ini, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ini adalah fake out ya, fake out dari 3362, fake out dalam artian begini ya, dia tembus tapi dia balik lagi. Nah, jadi kalau dia misalnya turun lagi sampai sini, ini kemungkinan bisa naik. Nah, tetapi naiknya sampai mana? Apakah naiknya beneran naik tinggi sampai 3385 lagi atau nggak sampai 3400? Bisa aja. Tapi bisa juga terjadi yang namanya dia turun, nge-spike naik, turun, ya udah dia bisa begini. Bergerak normal. Tadi yang saya bilang ya kan, dari 85 atau nggak dari 75 sampai 62 versi H4 ya kan. Jadi gitu. Kalau ada yang mau sell, lebih baik tunggu H1 tutup di bawah 75. Itu lebih itu risk yang cukup besar ya. Karena kalau ada yang mau nge-sell di bawah 75, stop lossnya berarti otomatis di atas 85 ini 120 pip. Ini sudah pasti ya, nggak mungkin kalian taruh stop loss di bawah di bawah 85, nggak mungkin. Pasti harus stop lossnya di sini. Ya, kalau targetnya adalah sampai area demand, ini sih nggak masuk secara risk reward ratio. Jadi di sini saya masih prefer untuk ambil buy sebenarnya. Jadi kalau ini marketnya turun lagi, mungkin ngetes 65 ataupun 64, ya saya masih prefer buat ambil buy. Ataupun misalnya saya nggak mau ambil posisi pun, saya juga masih mikir ya, karena ini kalau tiba-tiba Trump ada ngomong lagi di sini ya kan, wah ini saya nggak tahu deh, tiba-tiba beliau udah ngomong ABC lagi, berubah pandangan, sakit hati sih, beneran sakit hati ya. Itu dari segi H1 kalau ada yang mau ambil posisi ya. Kemudian dari segi M15, dari segi M15 sih di sini kita ada, ini sih sudah gini ya, apa namanya, ini M15-nya bullish fair value gap-nya sudah sudah diambil. Sisa di sini ada BPR doang sih di sini ya. Berarti BPR-nya di sini ada dari range 62 sampai 58. Kalau dari segi H1 ini adalah support yang di break, di fake out menjadi support lagi. Jadi kalau ada yang mau nge-buy ya, kalau ada yang mau nge-buy kayak saya pribadi sih mungkin nge-buy di sekitaran 62 ya. Mungkin sekitaran sini deh. Ya, kalau marketnya turun beneran ya sampai sini, mungkin 62, 63, 64 ya, sekitaran sini. Untuk stop loss saya akan tunggu terjadi konfirmasi beneran. Ya, saya tidak akan instan buy di sini. Saya akan tunggu misalnya marketnya turun ya. Turun lagi, mungkin terjadi change of character seperti ini ya, atau nggak ngebuat higher high dan higher low secara minornya, baru saya akan ambil buy. Stop lossnya ya di bawah swing seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada konfirmasi, misalnya ini dia turun terus dan turun lagi, ya saya nggak akan ambil buy sih, as simple as that. Dengan misalnya dia turun terjadi bullish engulfing gitu kan, kenceng, ya saya bisa ambil buy juga. Tergantung bagaimana sifat dari konfirmasinya nanti. Ya, konfirmasinya saya akan tunggu minimal M5 sih kalau kayak begini ya, karena kan di sini M15 saya ngelihatnya sebagai support, kemudian H1 juga sebagai support di 62. Minimal sih saya pakai M5 nanti kalau mau cari konfirmasi. Tapi kalau lebih bagus sih di M15 sebenarnya.
M15 kalau ketemu, karena H1 itu lebih valid dengan M15 ya. Kalau kena di 62 seperti ini, terjadi konfirmasi, saya akan buy. Target maksimum sih sampai 85 sekarang. Tapi kalau misalnya nggak dapat sampai 85 dan berhenti di 75 ya udah, saya juga nggak mau maksa ya. Karena sekali lagi ini marketnya sekarang itu digerakkan oleh Trump. Apa yang dikatakan Trump itu marketnya bereaksi. Jadi belum pure oleh logic ataupun belum pure digerakkan oleh supply demand yang beneran diinginkan oleh market. Jadi saya worry-nya itu ya, kalau dapatnya sekian ya udah saya nggak maksa. Kalau misalnya dapatnya lebih banyak ya itu bagus. Itu aja sih ya. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, sabar dulu, tidak sekarang. Tapi kalau ada yang mau lebih safety lagi buy-nya, tunggu H4 di atas 85, ngebuy bisa sampai 3.400. Tapi kalau misalnya ini marketnya turun sampai 62, mentok sampai 60 ya, terjadi konfirmasi bisa di buy. Tapi kalau marketnya turun dan terus bagaimana? Ya udah, berarti kemungkinannya adalah ya dia bisa lanjut turun sampai mana? Skenario terburuk adalah dia turun sampai sini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa nge-sell dengan skenario dia marketnya turun terus? Bisa, dengan syarat adalah secara H4 dia turun di bawah 3350. Ya. Kalau kalian mau resiko sekali ambil sell, H4 turun di bawah 3362 karena ini kan sebagai resisten dan juga supportnya. Di bawah 62 secara H4 kalian mau sell, silahkan. Ya, target mungkin sampai 50. Itu lumayan sih, 100 pip lebih. Lagi ini time frame-nya H4 ya. 75 dan 62,75 adalah support resisten yang ada di H4. Tapi kalau selebihnya itu ya nggak bisa. Kalau H4 kalian ngelihat ya udah H4 berarti. Wajib penentuannya adalah H4. Kalau di H4 belum close ya sebaiknya jangan gitu kan. Kalau mau lebih aman sekarang adalah kayak tadi ya. Dia kalau ini H4 di atas 85 kalian ngebuy. Kalau di bawah 50 secara H4 turun terus kayak begini, di bawah 50 itu kalian bisa nge-sell sampai 35. Ya, sampai di sini ada satu candle nggak punya ekor ya kan pada saat Jerome Powell ngomong di sini. Kemungkinan bisa sampai sini sekalinya drop di bawah 50. Oke? Jadi untuk sekarang sekali lagi hati-hati kalau ada yang mau ambil posisi. Karena hari ini marketnya pure digerakkan oleh berita dari Trump. Kalau kalian mau skip hari ini silahkan, atau kalian mau tunggu sesi New York boleh, ataupun nanti menunggu sesi London. Semoga nanti saya bisa live nanti sore ya. Boleh juga, nggak masalah. Terserah, itu kalian mau bagaimana ya. Intinya di sini saya sudah infokan, hati-hati siapa tahu tiba-tiba sekali lagi ya Trump ada ngomong lagi di sini. Wah, beliau ya jam sekarang sih di Amerika sudah jam setengah 10 malam ya, dan semoga sih ini beliau lagi tidur sih ya, tidak ada bikin apapun, tiba-tiba beliau bangun gitu kan, minum obat, salah minum obat, oh saya mau ngomong berubah lagi, wis lah ya, saya nggak tahu. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini, terima kasih sudah menonton video sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.